sebagai salah satu akibat dari kebijakan Deng Xiaoping adalah apa yang disebut dengan Xiangqun Guoxuexi atau belajar dari Tiongkok itu menjadi suatu tren global. Mereka ingin melihat bagaimana mungkin Cina hanya dalam waktu 30 tahun telah berubah menjadi sebuah negara dari dunia ketiga, sekarang telah menjadi sebuah negara salah satu dari anak kuasa. Ada yang mengatakan bahwa menjelang akhir tahun 2000, menjelang pertengahan abad ini, pada tahun 2050 nanti, kalau saja perkembangan ekonomi Tiongkok ini seperti sekarang, dia akan mengalahkan Amerika dan akan menjadi salah satu adik kuasa. Yang dilakukan oleh dalam politik luar negeri, yang dilakukan oleh para penerus dari Deng Xiaoping itu adalah kombinasi antara soft power dan hard power. Bagaimana dari low profile seperti yang dianjurkan oleh Deng Xiaoping menjadi high profile. Nah, kemudian juga seperti saya katakan tadi adalah penanganan konflik di dalam negeri, dari kontradiksi ke kooperasi. Jadi sekarang tidak ada lagi kampanye-kampanye politik yang menunjukkan konflik di kalangan elit. Salah satu hal yang menjadi ciri dan juga mungkin kritis untuk Cina adalah dengan menganut kapitalisme, artinya ideologi sosialis dan komunis itu makin lama makin luntur. Ada yang mengatakan bahwa sekarang ini di Cina sendiri sudah tidak ada lagi orang yang percaya kepada sosialisme dan komunisme. Dan sebagai akibatnya apa yang dianut oleh Cina sekarang ini adalah nasionalisme. Dan nasionalisme ini bisa subur di Tiongkok oleh karena secara tradisional bangsa Tionghoa itu sangat bangga akan dirinya sendiri. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Tiongkok itu sangat dengan namanya sendiri, Chungguo itu negeri di tengah dunia. Dia merasa bahwa dia adalah pusat dari kebudayaan dunia. Dan akibatnya adalah secara tradisional umumnya orang-orang Tionghoa itu selalu memandang kepada budaya lain. Dampak dari kebijakan Deng Xiaoping yang diteruskan oleh para penerusnya adalah pemberian bantuan ekonomi. Indonesia sendiri sudah merasa ini. Sebetulnya ini bagian dari saudara Yohanes. Jadi saya hanya akan berbicara secara ini bahasanya. Lalu penyebaran kebudayaan yang paling terkenal atau terkemuka barangkali adalah popularitas bahasa Mandarin sekarang ini. Hampir semua universitas di Indonesia itu punya jurusan bahasa Mandarin. Kemudian juga apa yang disebut dengan Confucius Institute. Akibat dari kebijakan para penerus Deng Xiaoping ini, Tiongkok lebih high profile, yaitu penggunaan hard power semakin kelihatan, khususnya kalau kita melihat di Laut Cina Selatan ini dan Laut Cina Timur. Dan ada kemungkinan juga dalam kebijakan kebijakan dalam negerinya, khususnya dalam menghadapi oposisi dan kaum orang-orang yang minoritas. Nah, kemudian sebagai akibatnya adalah timbulnya kecurigaan di kalangan negara-negara tetangga. Yang paling jelas adalah di Filipina dan di Vietnam. Indonesia sendiri ini bantuan untuk Cina ini sangat kelihatan gitu. Misalnya infrastruktur, pembangunan jembatan Suramadu dan Batu Jadi Gede dan lain-lain.
ini dalam pertambangan karena memang perkembangan ekonomi Cina itu memerlukan energi, ya Pak. Dan juga sejak 2014 bantuan dan investasi terlaksana dalam skema jalur sutra maritim yang digabungkan dengan konsep Presiden Jokowi dengan poros maritim dan juga melalui AIIB yang sebetulnya merupakan bank untuk infrastruktur, ya Pak.